Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwandi Widianto. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ajuan proposal saya terhadap program pemanfaatan hasil kelola dan abadi kebudayaan, program layanan produksi kegiatan kebudayaan, kategori penciptaan karya kreatif inovatif maju persoalan dengan judul kegiatan reaktualisasi kekayaan Tanjung Madura untuk generasi masa kini oleh saya sendiri Suwandi Widianto. Untuk mengawali, saya sebagai seorang seniman dan dosen di Sekolah Tinggi Kesenian Purwakarta begitu dekat dengan objek yang akan saya inovasi, yaitu Tanjung Madura. Saya sudah beberapa tahun mulai tahun 2012 yang sering dirawiri ke Tanjung Madura dengan melihat dalam hati pada waktu itu kesenian ini unik, menarik untuk diinovasi. Meskipun dalam kenyataannya sekarang itu Tanjung Madura mengalami redup karena memang secara pementasan. Walaupun sekitar tahun 1970-an kesenian ini mengalami kejayaan dan sekarang mengalami kemunduran yang maha dahsyat. Saya ketika tahun 2023 melakukan penelitian tentang salah satu repertoire, yaitu musik tari Gunung Sari. Saya ngobrol sama pemiliknya, Mas Rifai. Saya langsung dengan lugas berbicara, kesenian jenengan atau Mas Rifai ini memang perlu diinovasi agar laku jual. Kalau tidak begitu, Anda akan ketinggalan zaman. Dan jangan bangga kalau kesenian Tanjung Madura hanya sebagai objek penelitian dan destinasi KKN dari beberapa peneliti. Karena kegiatan itu secara publikasi memang bagus, tapi untuk peningkatan ekonomi, nanti saya berpikiran bagaimana dengan inovasi. Setidaknya mungkin nanti saya memilih satu atau dua, tidak semua, karena memang durasi workshopnya tidak begitu lama, ya, karena pembiayanya lebih besar. Minimal menjadi pemantik salah satu produk bisa laku jual. Ya, kecil-kecil mungkin untuk acara wedding, acara peresmian kantor-kantor kecil atau persentase atau acara hajatnya di masyarakat, itu bisa hadir kesenian yang berasal dari Tanjung Madura yang layak jual. Bagaimana inovasinya? Satu, saya akan mengadakan workshop tentang satu musiknya, koreografinya dengan mendatangkan koreografer, dan saya selaku komposernya. Dan tokohnya Mas Rifat akan saya datangkan untuk satu, menjaga karakter, yang kedua adalah bagaimana Tanjung Madura tidak lepas walaupun inovasi. Kegiatannya yang saya ajukan itu manfaatnya. Satu, bagaimana kesenian ini bisa menarik sesuai dengan perubahan zaman, dan tiga, laku jual yang tepat, meningkatkan taraf ekonomi bagi pelakunya, dan bisa mengikuti kesenian Tanjung Madura versi baru. Tujuan untuk kesenian inovasi ini, satu, lahirnya karya-karya baru berpijakan dari kesenian Tanjung Madura. Yang kedua, tujuannya adalah menguatkan karakter kesenian Tanjung Madura menjadi sebuah kesenian kekinian. Yang ketiga adalah perubahan yang berkelanjutan agar kesenian Tanjung Madura itu bisa menyesuaikan dengan zaman. Konsep kegiatannya saya katakan tadi bahwa diawali oleh kegiatan workshop, mendatangkan Mas Dipa ini sebagai maestronya, koreografer pilihan, dan komposernya, yang sebenarnya dilakukan sekitar 15 hari atau 10 hari begitu untuk menghadirkan minimal satu kali pada pemantik.
Dampaknya jelas, kesenian ini akan satu bertahan dari gempuran perubahan zaman, kedua pantas, layak dan berkualitas. Tanda kutip memang kondisinya sekarang itu Kader Manduro. Kalau kita melihat di dalam hati terasa sangat sedih. Kenapa? Kita saja kalau melihat rasanya sangat ketinggalan zaman. Padahal ada unsur unik. Dampak yang kedua adalah peningkatan. Ketiga, dampak bagi di luar di luar Kader Manduro bisa mengangkat derajat potensi daerah, terutama Jombang. Yang kedua, potensi dari pelaku-pelaku. Mengapa harus memilih saya dan saya memilih Kader Manduro? Satu, panggilan hati, dan ini sangat penting untuk mengangkat kesenian ini yang hampir punah, bahkan mungkin tinggal sepertiga. Sebentar lagi kalau nggak ada yang peduli kesenian ini akan punah. Sebagai seorang akademisi, sebagai seniman, saya terpanggil. Mulai tahun 2012 sampai sekarang saya dekat dengan kesenian ini. Jadi merasa berdosa kalau tidak menyempatkan diri untuk menemani dan menginovasi kesenian ini. Dan itu sudah izin pada Mas di Pandi Arum sana, di sana Pandi Arum, bahwa kesenian sampean harus berubah sesuai zaman. Dan saya mohon izin, tolong diberi kesempatan saya untuk melakukan. Dan Mas Rifai bilang, monggo Mas Mati. Yang kedua, mengapa harus diinovasi? Kalau tidak diinovasi, kesenian ini tinggal nama dan hanya tercatat sebagai hasil sebuah penelitian tanpa ada bukti yang aktual untuk dijual kepada masyarakat. Bayangkan kesenian yang unik hanya sebagai catatan, tapi tidak ada bukti bahwa kesenian ini laku jual. Sederhana. Pokoknya saya harus membuat Kader Manduro laku jual. Bagaimana caranya? Ya, saya akan berembuk, malam dan sebagainya ala seniman lah. Tapi intinya kesenian ini harus terangkat dalam bentuk baru yang inovatif, yang mengimajinasi dan disenangi dan digemari oleh anak muda. Semoga apa yang akan saya lakukan disetujui dan direstui oleh pihak penyelenggara dan Indonesia. Saya berharap proposal ini disetujui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.